Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Merupakan sukacita bagi kita ketika Tuhan kembali menghantar kita ke tempat ini. Kita akan bersukacita bersama, kita akan datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui setiap pujian, melalui firman yang akan nanti kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, mari saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu kepada kami Tuhan. Anugerah-Mu tiada bandingnya. Kami orang-orang berdosa, kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan tetap merengkuh kami, menarik kami, mengasihi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap untuk memuji, meninggikan Engkau, menikmati kehadiran-Mu secara khusus di tempat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu yang akan mengikutinya. Mari Tuhan yang akan memberkati. Tuhan, kami mengakui ibadah ini boleh jadi karena pertolongan-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang akan dimuliakan dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Oleh karena kemurahan-Nya, kasih-Nya yang sempurna telah tercurah bagi setiap kita.
saat kita berulang kali tertunduk malu di hadapan Allah karena dosa-dosa kita, ingatlah bahwa Kristus pun tertunduk di atas salibnya karena Ia begitu mengasihi kita. Dan melalui salib itu Ia telah menaklukkan maut, ganti setiap kita. Mari jemaat saat ini kita datang kepada Tuhan, bahwa setiap pergumulan kita melawan dosa dan berserah ke dalam tangan-Nya yang perkasa. Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut, Penebus Dia perkasa. Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau senantiasa menopang kehidupan setiap kami, terlepas dari segala pergumulan kami melawan dosa yang kami lalui dari hari ke hari. Ampuni kami Tuhan, saat kami berjuang untuk melawan kedagingan kami, tanpa bersandar penuh pada kekuatan-Mu. Ampuni kami Tuhan, saat kami bahkan hanya berfokus pada setiap kejatuhan kami, hingga kami lupa bahwa anugerah yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup untuk menebus dan menyelamatkan kami dari jerat dosa dan maut. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memberi kepada kami sukacita dan kerinduan yang sungguh untuk menyembah-Mu, bersukacita karena kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Biarlah dengan pembaharuan yang terus Allah kerjakan dalam hati setiap kita dapat menjadi semakin serupa dengannya dari hari ke hari. Dan saat ini mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sebagai umat tebusan Allah, mari kita bersama memuji nama Tuhan. Nobatkanlah Dia sebagai Raja atas segala raja. Mari kita pujikan dengan bertepuk tangan. Berkumandang lebar, bangunlah jiwa.
Langit dan bumi serta segala semaraknya pada akhirnya akan berlalu. Namun biarlah sumber sukacita kita yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Pandanglah padanya, pandanglah kemuliaannya. Ya Tuhan, Engkaulah penyelamat sejati kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan diri kami sendiri.
selain Engkau yang melakukannya sepenuhnya di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami bisa tenang berada di dalam Kristus, aman di dalam keselamatan kami. Kalau bukan karena kami memandang wajah-Mu terus-menerus, bagaimana kami bisa menghadapi begitu banyak godaan dan penderitaan di dalam hidup ini ya Tuhan. Karena setiap kali kami menghadapi dosa dan kami mulai putus asa, kami memandang kepadamu yang sudah mengalahkan kuasa dosa itu bagi kami, yang sudah menanggung hukuman dosa itu bagi kami, sehingga kami kembali bersemangat untuk melawan dosa. Dengan apa kami bisa mengalahkan begitu banyak penderitaan di dunia ini, kecuali kami memandang kepadamu yang sudah merengkuh dan mengalahkan semua penderitaan bagi kami di atas kayu salib. Dan untuk itu kami bersyukur kami ada sampai hari ini karena Tuhan yang menjaga. We are so grateful to you, O Lord. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus, berkaryalah lebih daripada kata-kata hamba-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi, supaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan terus-menerus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan tak henti-hentinya karena Tuhan masih mau menyampaikan firman-Nya kepada kita. Ini adalah sarana anugerah bagi kita karena Tuhan tahu kita lemah, kita terbatas dan kita berdosa. Tuhan menopang kita dengan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa minggu yang keempat artinya bagi gereja kita yang tercinta, Gereja Reform Exodus Community, bagi REK kita melanjutkan eksposisi berseri dari Perjanjian Baru. Dan kita sekarang sudah sampai pada Filipi pasal 4 ayat 4-7. Nanti kita akan membahas bersama-sama, ini pasal terakhir dari surat Filipi. Jadi kita sudah berada di pasal yang terakhir. Nah, saya mau memulai dengan bertanya begini. Kira-kira apakah keadaan yang buruk seringkali menghasilkan perilaku yang buruk di dalam hidup kita? Apakah itu yang sering terjadi pada kita? Keadaan yang buruk menghasilkan perilaku yang buruk, atau orang lain biasanya menyebutnya itu mood swing gitu. Terlalu moody. Kita terlalu gampang ke sana kemari. Siapa di sini yang moodnya ditentukan oleh kalender? Tanggal tertentu moodnya itu bisa waduh gitu kan ya, nggak karu-karuan gitu karena sudah bayar cicilan dan sebagainya. Ada di sini yang keadaan hatinya perilakunya ditentukan oleh kalender? Nggak ada ya, karena di rumah nggak ada kalender sekarang. Nah, berikutnya saudara, apakah ada di sini yang moodnya juga ditentukan oleh bunyi-bunyian tertentu? Jadi kalau sudah token listrik bunyi gitu, udah mulai deg-degan semuanya ya. Apalagi kalau nggak bisa bayar pulsanya gitu, mulai marah di sana sini. Saya sering memperhatikan ada beberapa orang yang tidak pandai mengatur keadaan, sehingga akibatnya adalah dia juga tidak pandai mengatur perasaan. Di pekerjaan masalah, dimarahi dosen, target, dimarahi kok dosen ya, saya mikirkannya mahasiswa saya soalnya, dimarahi oleh bos kita gitu. Lalu berangkat pulang atau pulang ke rumah, ternyata macet jalanan. Sampai di rumah istri dengan santai aja, anaknya langsung dikasihkan gitu kan ya. Wah, puji Tuhan, giliranmu gitu. Langsung tekanan darah langsung naik gitu kan ya. Kamu nggak tahu aku dimarahi bosku di kantor. Mana istri tahu kan ya, belum cerita ya kan. Kamu nggak tahu di jalanan itu macet luar biasa. Ya karena istri kita bukan penyiar radio Suara Surabaya yang selalu memberitahu keadaan di jalanan seperti apa. Tapi saya memperhatikan ada beberapa orang yang sangat moody sekali. Dari sini ke sini dia mudah berubah dan ditentukan oleh keadaan. Tapi nanti kita akan melihat bersama-sama bahwa keadaan yang buruk tidak selalu harus menghasilkan perilaku yang buruk. Justru sebaliknya, di tengah keadaan yang buruk Tuhan ingin kita memberikan perilaku yang baik. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kuncinya sebetulnya terletak pada ini. Yang paling perlu untuk diubah adalah cara pandang terhadap suatu keadaan.
Mereka yang terlalu ngotot mengubah keadaan justru sering kehilangan gambaran besar. Yang perlu diubah itu adalah cara pandang kita terhadap suatu keadaan. Tapi kita seringkali ngotot ingin mengubah keadaan. Karena kita ngotot cuma melihat satu sisi bahwa keadaan harus diubah, kita tidak bisa melihat gambaran besarnya. Baru saja saya diberi link sebuah video yang menceritakan tentang bisnis dari seorang anak Tuhan. Dia kirim ke saya dan bisnisnya luar biasa sebetulnya. Karena dia menolong para pemulung yang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah terakhir di satu kota. Dia sudah melakukan di 2 kota lebih tepatnya. Orang-orang itu tinggalnya di daerah pembuangan sampah. Saudara melihat sampah sebagai apa? Saudara melihat sampah sebagai sebuah masalah, benar ya? Ada sampah berarti ada masalah. Orang lain melihat sampah sebagai sebuah persoalan. Tapi orang-orang di daerah sana melihat sampah itu sebagai sebuah kesempatan. Dan anak Tuhan ini membuat sebuah perusahaan yang menolong para pemulung untuk bisa mendapatkan uang dari sampah mereka. Plastik-plastik didaur ulang begitu rupa dijual kembali. Mereka beli dari para pemulung itu dengan harga yang sangat pantas, luar biasa. Sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Wow, luar biasa. Sampah yang bagi kita persoalan, bagi mereka sebuah kesempatan. Kadang-kala kita hanya perlu mengubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Nah, ada banyak orang yang salah memahami konsep ini. Ketika kita mengubah cara pandang, bukan berarti kita menyangkali keadaan. Bukan. Beberapa orang seringkali menyangkali keadaan, bukan mengubah cara pandang. Misalnya nih, ada istri cerewet ngomong terus gitu, terus menghibur diri. Lumayan nih punya istri cerewet, nggak perlu beli TV sama tape, udah rame rumahnya. Itu bukan mengubah cara pandang ya menurut saya ya. Itu menyangkali keadaan. Sebetulnya itu menghibur diri tetapi sekaligus menipu dirinya sendiri. Seandainya istrinya lebih tenang, ada TV kan mungkin lebih menyenangkan. Bukan itu yang saya maksudkan. Bukan menyangkali keadaan tetapi mengubah cara pandang kita. Suatu masalah yang kita pandang buruk seringkali Tuhan maksudkan untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita membaca Alkitab kita, Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya percaya ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita. Kita sering mendengar bersukacitalah, kita sering mendengar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahkan mungkin ayat 7 menjadi ayat favorit kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita. Tetapi saya ingin kita melihat ayat itu dari perspektif Paulus. Paulus ketika menulis surat Filipi, keadaannya seperti apa? Apakah kita mengharapkan Paulus atau berpikir Paulus sedang berada di puncak kesuksesannya dia? Ternyata tidak. Kalau kita melihat surat Filipi dan kita sudah membahas itu beberapa kali, maka Paulus memiliki persoalan pribadi maupun persoalan gerejawi. Persoalan pribadi Paulus adalah dia sedang berada di dalam penjara. Dan dia tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau akan dihukum mati. Dia berada dalam situasi yang tidak pasti. Lalu ada beberapa orang menambah beban Paulus di dalam penjara, yaitu dengan cara memberitakan Injil tapi dengan maksud-maksud yang jahat untuk memberatkan Paulus. Dan kita sudah membahas maksud yang jahat itu apa dalam khotbah-khotbah beberapa bulan yang lalu. Paulus punya masalah pribadi dan Paulus juga punya persoalan gerejawi. Jemaat Filipi itu ada di dalam hatinya dia. Sehingga apapun yang terjadi di jemaat sangat menyentuh emosi Paulus. Dan Paulus menceritakan ada beberapa persoalan yang dihadapi jemaat Filipi. Persoalannya apa? Penganiayaan di pasal 1 bagian terakhir.
Mereka dianiaya begitu rupa sehingga Paulus perlu mengatakan, "Aruk teguh berdiri, jangan takut oleh lawan-lawanmu. Berdiri teguh di dalam Injil." Mereka menghadapi penganiayaan. Bayangkan saja saudara ya, jemaat menghadapi penganiayaan, Paulus yang merintis ada di jauh kota yang lain dan dia mendengar itu. Apakah hatinya tidak hancur? Beberapa jemaat saja selama masa pandemi yang menghadapi persoalan yang begitu berat, beberapa hari saya memikirkan bisa tidak tidur. Saya mendengar berita kehancuran usaha, kehancuran rumah tangga jemaat, hati saya hancur. Padahal belum penganiayaan itu. Bagaimana dengan Paulus? Jemaatnya menghadapi penganiayaan, lalu ada perselisihan juga di antara jemaat, bahkan melibatkan para pemimpin Yuodia dan Sintike salah satunya. Orang penting berselisih di sana. Masih ditambah ajaran sesat di pasal yang ketiga. Saudara, kurang apa persoalan Paulus? Saya perlu menjelaskan ini karena beberapa orang kadangkala berpikir bahwa Paulus itu oversimplify things gitu. Terlalu menyederhanakan persoalan katanya. Bersukacita, kamu sih nggak ngerti keadaanku seperti apa. Ada beberapa orang yang kalau dinasehati selalu pikirannya gitu. Gampang ngomongnya, kamu tidak tahu keadaanku seperti apa. Makanya saya perlu memberitahu Bapak Ibu Saudara yang bicara ini keadaannya seperti itu. Dan kalau saya dan saudara jujur, keadaan kita masih lebih baik daripada keadaan Paulus. Kadang sekarang ini harus berhati-hati dalam menghibur orang ya. Karena ketika kita menghibur kadangkala bagi orang lain itu malah menambah bebannya. Terutama beberapa orang kalau ngomong itu tidak mikirnya panjang gitu. Maksudnya baik tapi perkataannya tidak baik gitu. Misalnya orang sudah melakukan kesalahan terus menderita. Terus kita datang yang kita expose adalah kesalahannya dia. Kamu kok gitu sih? Coba kalau kamu tuh gini. Coba kalau seandainya kamu nurut omonganku. Coba kalau seandainya kamu begini. Apakah itu akan menolong dia? Membuat dia menjadi lebih baik? Tidak. Yang dia butuhkan saat itu bukan itu. Nanti setelah dia kuat, mungkin dia lebih banyak membutuhkan teguran-teguran. Kecuali kalau orang itu melakukan kesalahan, menderita, terus tetap merasa diri benar, baru orang ini butuh teguran. Tapi beberapa orang sudah tahu kalau dia salah. Saya pernah menghadapi satu keadaan, ada orang yang dekat dengan saya, mengalami masalah secara kesehatannya. Dan dia menghadapi sesuatu yang buruk sekali. Saya sebetulnya sudah memberitahu dia beberapa hal. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Let me know supaya bisa dibantu. Nah ternyata dia itu enggak mau telepon, merasa diri ya paling bisalah nangani sendiri. Setelah dia tangani sendiri, keadaannya tidak terkendali, stres dia. Pada waktu saya datang, yang dia butuhkan apa kira-kira? Teguran? Masa dia enggak tahu kalau dia salah? Pasti tahu dia salah. Saya datang ke sana, dia nangis gitu. Ya saya cuma peluk aja, sama istri datang peluk, ya udah gitu aja. Dia tenang, saya doakan. Lalu dia cerita sendiri, maaf ya saya nggak ngikuti nasihatnya. Loh ya kan sadar sendiri kok. Cuma kadang-kala kita memberikan nasihat itu yang kita nggak tahu keadaan orang seperti apa. Kita terlalu menggampangkan masalah. Memang benar beberapa orang menghibur dengan cara yang salah. Tapi saya melihat beberapa orang menerima penghiburan nasihat juga dengan cara yang salah. Pernah ada seorang rekan hamba Tuhan dari gereja lain cerita, sekarang ini menghibur jemaat kok lebih sulit ya. Kenapa Pak? Contohnya nih, saya kasih tahu kepada jemaat, Bu, tahan ya Bu ya, bersyukur sama Tuhan, pokoknya dalam segala situasi bersukacita. Walaupun suami ibu kasar, nggak tanggung jawab, ninggalin ibu, tetap bersukacita ya Bu. Gitu. Terus jemaatnya jawab gini, Bapak keluarganya harmonis? Ya harmonis Bu. Jangan kasih nasihat saya. Kalau Bapak keluarganya tidak harmonis, baru kasih nasihat saya. Saya bayangkan ya, seandainya semua jemaat kayak begitu, nasibnya pendeta itu seperti apa? Saudara kecelakaan misalnya ya, ada jemaat satu nih kecelakaan gitu, kakinya putus. Saya ngomongin, bersyukur ya Tuhan mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu, walaupun kita nggak tahu kebaikannya apa. Bapak kakinya berapa? 2. Jangan kasih tahu Pak, Bapak belum patah kaki. Itu bayangkan kalau setiap jemaat punya satu penyakit ya. Pendeta saudara bentuknya kayak apa coba? Untung di sini banyak gembala lokal, jadi saya bisa wakilkan kepada mereka semua penyakitnya.
Kejem banget ya. Dikasih nasihat maksudnya baik, penerimaannya selalu gitu. Ya kamu sih, soalnya keadaanmu nggak seperti kami, kamu nggak bisa ngerti kami. Nah sekarang ini lihat Paulus. Paulus di tengah situasi yang buruk tetap bisa mengajarkan kita untuk menyikapinya dengan baik. Rahasianya sebetulnya perspektif dari atas. Nanti kita akan lihat setiap ayat yang dipakai di sini sebetulnya selalu ada kata Tuhan, selalu ada kata Allah di sana. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Benar ya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir, nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Perhatikan itu. Jadi perspektifnya yang paling penting itu adalah perspektif dari atas. Di setiap nasihat selalu melibatkan Tuhan atau Allah. Bayangkan saudara ada di gedung yang paling tinggi dan saudara melihat ada orang-orang yang kebingungan mencari jalan, menemukan sesuatu. Orang itu mencari jalan tidak ketemu karena mereka melihatnya itu setara begini. Mereka cuma bisa melihat depan buntu, belakang ada tembok, kanan kiri ada sungai dan jurang. Mereka nggak bisa melihat sesuatu yang lain. Tapi saudara sebetulnya bisa melihat. Ketika orang mencari jalan dan dia tidak menemukan jalan, coba suruh orang itu berada di atas. Ketika dia berada di atas, dia akan lebih mudah untuk melihat. Jangan jalan ke sana, jalanlah ke sini. Jangan ke situ, jalanlah ke sini. Mungkin yang paling paham dengan hal ini adalah anak-anak muda yang biasa main game online yang mengandung perang-perang dan sebagainya, PUBG dan seterusnya. Karena pada waktu mereka main itu selalu ada dua layar. Layar yang besar itu adalah layar yang real, mereka ada di medan pertempuran. Tapi nanti ada layar kecilnya, itu peta dan kadangkala bisa melihat dari atas gitu, apa saja yang akan terjadi. Sehingga dia bisa tahu, oh nanti kalau kita lewat sana, ruangan sana, sudah ada musuh tuh di sana, sudah ada tandanya, ada orang di sana. Itulah gunanya kita melihat dari atas. Sebab kalau kita melihatnya dari bawah terus, maka kita mudah kaget. Saya dulu main juga lah, ya kan, karena masih muda saya juga main game kayak begitu kan. Wah, saya main itu nggak pernah menang, benar-benar tidak pernah menang, tidak pernah keluar dari satu tempat dengan selamat. Waktu jalan tiba-tiba ditusuk dari belakang mati, ya kan. Pada waktu sudah mau nembak orang, tiba-tiba ditembak dari arah sana. Saya sampai tanya pada anak saya, ini cara mainnya bagaimana supaya menang saya? Loh, papa harus lihat itu, ada petanya di situ, ada gambarannya besar di situ. Kalau papa nggak perhatikan itu ya papa nggak tahu kalau ada musuh di sana sini, nggak tahu. Jadi harus siap pada waktu mau keluar dari ruangan ini, di situ sudah ada siapa saja. Mereka terus gerak, tapi lumayanlah memberitahu kita bahwa nanti akan ada musuh di sana. Kita seringkali kecewa, putus asa karena kita tidak melihat dari perspektif atas. Nah kalau kita melihat dari perspektif atas, maka kita bisa meresponi keadaan yang buruk dengan cara yang baik. Dan apa saja yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa perlu diulang bersukacita? Surat Filipi by the way adalah surat yang paling banyak memuat kata sukacita. Saudara tinggal ketik aja kata sukacita atau baca surat Filipi cuma 4 pasal, saudara akan menemukan Paulus bersukacita, bersukacita, bersukacita. Tapi tidak semuanya bentuknya perintah. Ada beberapa bentuknya perintah, tetapi yang diulang cuma sekali ini aja. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa perlu diulang? Karena pada waktu pertama diucapkan reaksinya itu macam-macam. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa. Memang nggak boleh sedih, memang nggak boleh putus asa. Bersukacitalah dalam segala hal. Segala hal. Nggak tahu keadaan saya seperti apa. Makanya Paulus lambahkan lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita bingung ya, bersukacitalah kok diperintahkan ya. Biasanya kan perasaan bahagia, sedih itu kan muncul tiba-tiba. Dapat duit, tiba-tiba senyum, ya kan? Wajar itu. Enggak ada orang dapat duit itu marah. Apa ini?
Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pernah dapat duit gitu, reaksinya gitu. Enggak ya, orang salah transfer ke kita 50 juta gitu kan. Apa-apa nih? Gitu kan, nggak mungkin lah, ya kan. Kelihatannya kan perasaan itu munculnya kayak langsungan gitu. Orang salah paham, marah-marah dengan kita, padahal salah dia. Sudah salah, marah lagi kan. Masa reaksi kita itu langsung terima kasih untuk infonya. Nggak ada orang begitu. Kan perasaan kita langsung, orang kayak gini kok masih hidup sih gitu kan. Kan munculnya spontan nih. Kenapa Paulus berkata bersukacitalah? Karena saya tahu ya, bersukacita itu memang sesuatu yang kita lakukan. Paulus tidak membahas tentang apa yang kita rasakan. Enggak. Kalau perasaan itu spontan. Makanya Paulus memerintahkan kita untuk bersukacita. Karena Paulus tahu di tengah persoalan kecenderungan manusia tidak bisa bersukacita. Ini tidak alamiah bagi kita. Maka kita perlu melatih diri bersukacita dalam segala keadaan. Tapi bagaimana caranya bersukacita dalam segala keadaan coba? Biasanya ada orang ngomong gini, kita ini bisa kok bersukacita dalam segala keadaan. Kuncinya satu, pokoknya kalau kita menderita, lihat orang lain yang lebih menderita. Nanti kita bersukacita. Bukannya itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau lihat orang lain susah, baru kita bisa bersukacita. Kejem banget menurut saya. Atau biasanya kita ngomongin orang begini, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Orangnya nimpali. Tapi hidup saya banyak kempes Pak. Saya ada di bawah terus, nggak pernah jalan, mogok ini kan. Apa sih yang membuat kita bisa bersukacita coba? Nah Paulus berhati-hati loh. Paulus bilang gini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Perspektifnya atas, di dalam Tuhan. Nah apa artinya di dalam Tuhan? Konsep en Christo di dalam Kristus atau en kurio di dalam Tuhan muncul berkali-kali dalam surat-surat Paulus. Ada orang yang sudah membahas disertasi khusus tentang itu, berbagai macam artikel tentang itu. Tapi saya ingin membuatnya sederhana bagi kita semua. Salah satu penggunaan di dalam Tuhan, di dalam konteks Paulus, di dalam konteks penganiayaan dan penderitaan, biasanya berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Dan saya akan tunjukkan beberapa dari surat Filipi saja. Di dalam pasal 2 ayat 19 Paulus mengatakan, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku mendengar kabar tentang hal ikhwalmu. Paulus dalam penjara tidak yakin bisa datang atau dia tidak bisa datang ke jemaat Filipi. Maka dia berkata, aku akan mengirim Timotius. Menariknya dia berkata begini, dalam Tuhan kuharap. Dia menyerahkan semua ke dalam kedaulatan Tuhan. Pasal 2 ayat 24. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang. Dia yakin bahwa nanti hasil pemenjaraannya adalah dia dibebaskan oleh kaisar. Sehingga dia akan datang. Tapi sekali lagi dia menambahkan dalam Tuhan aku percaya. Pasal 4 ayat 1 dia mengatakan, karena itu saudara-saudaraku kasih dan kurindukan, sukacitaku mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh dalam Tuhan? Lalu pada waktu dia menerima persembahan dari jemaat Filipi, pasal 4 ayat 10, Paulus berkata demikian, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Dia menyadari bahwa di dalam semua situasi Allah adalah Allah yang berdaulat. Di tengah situasi apapun dia tahu di dalam Tuhan. Artinya Allah yang memegang kendali atas segala keadaan kita. Itulah yang membuat Paulus bisa bersukacita. Di tengah penjara dia berharap kepada Tuhan. Di tengah penjara dia yakin bahwa dia akan bisa mengunjungi jemaat Filipi lagi. Dia menasihati jemaat berdirilah teguh. Kenapa? Di dalam Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Ketika dia menerima persembahan dari jemaat Filipi, dia bersukacita di dalam Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang mengerjakan di balik persembahan itu. Saudara, keyakinan kita kepada kedaulatan Tuhan itulah yang membuat kita bisa tetap bersukacita. Mengapa kita selama ini tidak bisa bersukacita? Ini dia persoalannya. Kalau menurut saya ini dia persoalannya. Yaitu sumber sukacita kita itu keliru. Sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan. Bukan selalu pada perubahan keadaan yang dia mungkin lakukan. Kita seringkali bersukacita kalau
keadaan kita diubahkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan kita. Persoalannya begitu. Tuhan bisa memakai keadaan kita apapun. Bahkan di tengah kelemahan kita, Tuhan bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan kok. Pada waktu saya menghadapi masalah mata, bingung cara berdoanya. Pasti minta sembuh kan ya? Minta sembuh alasannya apa? Beberapa orang bilang gini, Pak saya doakan Pak Yakub supaya Pak Yakub sembuh. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan butuh Pak Yakub. Kalau Pak Yakub nggak sembuh, bagaimana ini pekerjaan Tuhan? Saya beritahu, salah ya doanya. Karena kalau nggak ada saya, pekerjaan Tuhan tetap akan baik-baik saja. Dan memangnya kalau saya tidak sembuh, Tuhan tidak bisa memakai saya dalam pekerjaannya. Bisa kan? Banyak mikir ini saya bingung, doanya harus bagaimana. Saya kepengen sembuh, tapi saya harus memikirkan alasannya apa supaya saya itu sembuh dengan alasan yang benar. Masa saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan. Tuhan bilang, ngawur aja, nggak butuh kamu. Tuhan tolong sembuhkan dong, nanti kalau aku nggak sembuh, pelayanannya sangat terbatas dampaknya. Loh siapa bilang? Banyak puji-pujian yang kita nyanyikan di dalam himne, itu penciptanya orang yang buta, benar ya? Fanny Crosby. Memberkati begitu banyak orang. Siapa bilang orang yang matanya 2 sehat bisa melayani Tuhan lebih efektif daripada yang buta? Enggak juga kan? Lalu apa sih penghiburan di tengah sukacita ketika kita menderita? Penghiburannya cuma satu sebetulnya, bahwa dalam keadaan kita apapun, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dalam keadaan kita apapun, Tuhan masih bisa memakai kita. Bahkan di tengah kelemahan kita, Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak selalu ditunjukkan seperti yang kita mau. Dengan mengubah keadaan, dengan membuat kita tampak kuat. Tidak. Paulus berkata ketika dia lemah, dia kuat. Kenapa? Ketika kita lemah, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pertanyaannya, saudara percaya Allah berdaulat enggak? Jawabannya gampang, ya percaya. Tapi kalau dia memang berdaulat, dia boleh dong mengubah keadaan atau mengubah saudara. Bisa dua-duanya dong. Kenapa kita membatasi dia pada salah satu? Itulah sebabnya yang membuat kita kehilangan sukacita. Kita harus bersukacita karena kedaulatan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berbuat baik karena Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan demikian. Ini respon yang baik di tengah situasi yang buruk. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita biasanya ketika berada dalam keadaan yang buruk, kita tidak bisa bersukacita. Itu nomor satu. Yang kedua, kita seringkali menjadi orang yang menjengkelkan bagi orang lain. Benar atau betul? Ketika kita banyak masalah, jadi orang yang sangat sensitif sekali. Saya tidak tahu, ada beberapa orang tuh mudah sensitif, baperan terus gitu. Orang lain ngomong apa, dia nangkepnya apa, padahal orang lain maksudkannya itu sebetulnya biasa saja. Tapi kita mikirnya itu terlalu jauh. Kenapa? Karena kita sendiri belum beres. Kita seringkali merespon keadaan yang buruk dengan tingkah laku yang buruk, sehingga kita menjadi pribadi yang buruk bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka Paulus memberitahu kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi ketika kita membaca ayat ini bingung gak sih? Saya ketika membaca ayat ini bingung, karena saya teringat Yesus pernah berkata apa? Kalau kamu berbuat baik, kamu memberi tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu tahu. Kalau kita berbuat baik, memberi sedekah, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Itulah sebabnya beberapa orang kalau memberikan persembahan, dia sengaja tutup mata. Buka dompet, dia langsung ngambil. Menurut kepekaan jarinya. Dan dia biasanya sudah latihan, bisa bedakan, ya kan? Cepek jeng sama cemban, dia sudah bisa bedakan yang mana gitu kan. Ada orang gini kan, pokoknya langsung pegang, cek, dimasukin, cek gitu. Petugas kolektor ngitung, dari mana nih nota Indomaret sama Alfamaret ini kan ya. Gitu.
Ternyata yang dimasukkan bukan duit ya, nota belanjaan semuanya, repot ya. Terus dikasih tagihan kartu kredit lagi kan. Memangnya gereja tanggung jawab untuk bayar kartu kreditnya. Nah saya bingung ini maksudnya apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apakah Paulus mengajarkan kita pamer? Ternyata tidak. Terjemahan bahasa Indonesianya ini yang memang bermasalah. Tapi saya paham, memang kata Yunani yang dipakai di sini susah untuk diterjemahkan secara spesifik. Makanya kita lihat di dalam berbagai macam versi bahasa Inggris, terjemahannya itu macam-macam. Gentle spirit, gentleness, moderation misalnya, forbearance, kesabaran misalnya, kelembutan dan seterusnya. Nah saya mencoba untuk menyelidiki kata kebaikan hati di sana, yaitu epieikas. Epieikas itu muncul beberapa kali di dalam perjanjian baru, tidak banyak, muncul beberapa kali. Dan ini yang menarik, tiap kali kata ini muncul selalu dalam konteks perselisihan, relasi dengan sesama yang buruk. Lalu secara spesifik di dua tempat, kata ini dikontraskan dengan pemarah atau bengis. Janganlah kamu jadi orang yang pemarah, tetapi yang ramah. Nah ramah di sana memakai kata Yunani ini. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu, bukan cuma yang baik saja, tetapi juga yang bengis. Kata Yunani yang sama itu bengis dikontraskan dengan kata yang ini. Pemarah dikontraskan dengan kata epieikas. Berarti artinya apa sih kata ini? Ya artinya kata ini mungkin begini ya. Karena sulit untuk diterjemahkan secara spesifik, intinya sebetulnya begini. Di tengah-tengah perselisihan dengan orang lain, di tengah situasi yang tidak mengenakkan dan kita bergesekan dengan orang lain itu pasti akan tahu bagaimana sikap kita. Yaitu kalau kita tidak mudah marah. Kalau kita tidak mencari gara-gara dengan orang lain. Kalau kita itu menjaga moderation kita. Bukan berarti tidak marah sama sekali. Tetapi kita menjaga berpikirnya itu dengan matang sebelum kita bertindak. Segala sesuatunya jangan mudah tersulut. Kita ini responsif tetapi jangan sampai reaktif. Responsif tapi jangan sampai reaktif. Dan itulah kesulitan kita. Kita ketika melihat sesuatu, kita cenderung reaktif begitu. Dan ketika kita marah, orang lain ngomong gini, kamu kok ngegas sih? Gitu. Kita kadang-kala menjawab balik, bagaimana aku nggak ngegas? Bentuk tubuhmu aja kayak tabung LPG gitu. Nyalain orang. Kadang-kala kita itu terlalu reaktif, ngerti ya? Terlalu ngegas. Kita itu nggak mikir panjang. Ketika terjadi sesuatu cobalah tenang, melihat semuanya. Itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Biarlah kebaikan hatimu, biarlah kamu tuh punya gentle spirit gitu loh. Saya dan saudara melatih untuk punya gentle spirit. Saya tahu ini tidak gampang, sungguh tidak gampang. Tapi Paulus memberitahu kita rahasianya supaya kita bisa melakukan ini. Supaya kita responsif tapi tidak reaktif. Bagaimana solusinya? Paulus berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada alasannya kan ya? Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Apa artinya Tuhan sudah dekat di sini? Saya pertama kali berpikir mungkin Paulus bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi ternyata tidak. Saya mencoba mengecek kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam perjanjian baru. Kalau dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, selalu ada keterangan tambahan. Entah kedatangan, parusia, entah hari Tuhan dan seterusnya. Ini cuma Tuhan sudah dekat. Maka saya yakin yang dimaksud di sini adalah penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi khusus yang kita sedang hadapi. Paulus bukan sedang berbicara tentang akhir zaman. Tuhan nanti akan datang. Sudah dekat. Bukan itu maksudnya Paulus. Maksudnya Paulus adalah begini, Tuhan sudah dekat. Tuhan itu akan memberikan penyertaan, Tuhan itu akan intervensi di dalam keadaanmu. Coba kita pikirin baik-baik ya. Mengapa ketika kita ada di sebuah keadaan, kita mudah menjadi panik, sensitif, mudah menjadi marah, dan mudah menjadi reaktif. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol keadaan. Saya ulang sekali lagi nih. Kenapa kita mudah panik, reaktif, sensitif, mudah marah di tengah sebuah situasi yang buruk? Karena kita tidak mampu mengontrol keadaan.
Coba kalau saudara itu mampu mengontrol keadaan, saudara tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh ya nih, contoh misalnya, saudara bayangkan atlet angkat besi. Saudara itu sudah biasa ngangkat 200 kg. Lalu pada saat saudara mau mengangkat 100 gram, ada orang itu gangguin saudara. Gak mungkin bisa, gak mungkin bisa. Kira-kira saudara marah gak? Pasti saudara gak akan marah. Karena itu tidak mengganggu saudara sama sekali. Saudara gak mungkin marah, cuma saudara mungkin akan meletakkan beban itu di atas kepalanya dia. Sebagai pemberian yang sempurna. Bukan ya. Kita ini kalau bisa mengontrol keadaan, kita nggak mudah panik, nggak mudah sensitif, nggak mudah macam-macam. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol, ceritanya jadi berbeda. Saya puji Tuhan, saya ini termasuk orang yang tidak mudah panik. Di tengah situasi apapun, saya tidak mudah panik. Mungkin saya selalu dalam keadaan yang panik itu saya mikirkan, hasil terburuknya apa? Oh, terburuknya ini. Masa kecil saya lebih buruk dari itu gitu. Jadi saya lebih kayak ada tenangnya gitu, karena masa kecil saya memang sudah buruk banget kan. Jadi saya jarang menemukan situasi yang lebih buruk dari masa kecil saya. Saya termasuk orang yang mudah panik, yang tidak mudah panik. Tapi kalau saudara tanya, apakah saya pernah panik? Pernah sih. Di tengah-tengah situasi yang di luar kontrol saya pasti panik. Saya juga tipikal orang yang walaupun saya bukan tipikal sabar, tapi saya juga bukan tipikal orang yang pemarah. Saya bukan orang yang lemah lembut, tetapi saya juga bukan orang yang sensitif, yang mudah tersinggung. Tapi kalau saudara tanya saya, pernah nggak saya marah? Pernah nggak saya sensi? Pernah. Yaitu untuk area-area yang saya tidak mampu kuasai. Jujur saja, kita menjadi sensitif untuk area yang kita tidak kuasai. Suami misalnya, kalau mendekati masa pensiun atau kalau bisnisnya lagi turun, biasanya lebih sensitif. Perempuan kalau tambah tua, bentuk badannya berubah, menjadi lebih sensitif biasanya. Karena bagi perempuan yang paling penting itu perhatian dan cinta. Dia khawatir kalau bentuk tubuhnya berubah, cinta suaminya berubah. Bagi laki-laki yang paling penting itu penghargaan. Makanya ketika dia nggak bisa menghasilkan uang, dia khawatir pasangannya nanti kurang menghargai dia. Kita masing-masing itu punya kecenderungan begitu. Tidak semua orang begitu, tetapi kecenderungan kita masing-masing memang seperti itu. Makanya Alkitab berkata, istri hormati suamimu, tunduk. Suami kasihi istrimu. Karena the greatest need masing-masing itu beda. Bukan berarti laki-laki nggak butuh cinta, bukan berarti perempuan nggak butuh penghargaan, bukan. Tapi kebutuhan terbesarnya memang beda. Tuhan ciptakan kita semacam itu. Maka ketika laki-laki kehilangan sesuatu yang dia banggakan, yang dia selama ini mampu untuk lakukan, kemudian dia nggak mampu melakukan, dia bisa menjadi orang yang super sensitif. Begitu pula dengan perempuan. Kita semua punya celah yang rapuh di dalam hidup kita. Nah, bagaimana solusinya? Supaya kita itu bisa tetap menjadi pribadi yang baik di tengah situasi yang buruk, tidak menjengkelkan bagi orang lain, yaitu kalau kita percaya Tuhan menyertai dan berintervensi. Kontrolnya bukan di tangan kita, kontrolnya di dalam tangan Tuhan. Mengapa kita marah ketika orang lain memfitnah kita? Mengapa kita ingin balas orang itu? Bahkan kita berkata, kamu berbuat jahat, tak balas 10 kali lipat. Kenapa kita mau balas? Jawabannya sederhana kan? Karena saudara merasa saudara punya kontrol kan? Saudara merasa saudara punya kontrol, makanya saudara mau balas orang itu. Tapi coba saudara melepaskan kontrol itu kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan sudah dekat. Tuhan akan berintervensi di dalam hidup saya. Maka saudara bisa tenang menghadapi semua fitnahan itu. Amin. Pasti gak ada yang amin. Karena berat ya. Selama ini kita mengandalkan kontrol kita sendiri masalahnya. Padahal kita tahu nggak semua keadaan bisa kita kontrol. Waktu keadaan nggak bisa kita kontrol, kita jadi sensitif, mudah marah dan seterusnya. Mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol sehingga kita bisa menyikapi segala situasinya dengan lebih tenang. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah marah, menjengkelkan bagi orang lain, omongannya ketus bagi orang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan berintervensi. Tuhan sudah dekat. Yang terakhir saudara, selain bersuka cita, selain kebaikan kita biar diketahui semua orang, yang berikutnya adalah tidak khawatir dalam segala keadaan. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan janganlah khawatir. Saya cukup kaget ketika mengecek kata Yunani yang dipakai di sana. Karena ketika saya coba cek kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu kata merimnao. Kata merimnao itu muncul beberapa kali juga di dalam surat Paulus, bahkan di dalam surat Filipi juga pernah muncul. Dan saudara tahu, kata merimnao itu tidak selalu negatif ternyata. Kata khawatir di sana itu tidak selalu artinya negatif. Bahkan di pasal yang kedua ayat 20, Paulus memuji Timotius. Karena Timotius itu memikirkan, memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Jadi Timotius memikirkan kepentingan jemaat Filipi. Kata yang dipakai itu sama, merimnao. Padahal Paulus memaksudkannya sesuatu yang positif. Paulus mengajarkan juga di 1 Korintus 12 ayat 25 bahwa masing-masing kita itu harus memperhatikan kepentingan orang lain. Itu juga kata merimnao. Bedanya apa nih? Nah, bedanya kalau pakai bahasa Inggris lebih gampang. Bahasa Inggris itu membedakan antara worry kekhawatiran dengan concern. Concern itu kayak perhatian gitu kalau bahasa Indonesianya. Kata merimnao itu bisa berarti khawatir, bisa berarti memperhatikan. Netral, tetapi yang membuat negatif apa? Yang membuat negatif itu adalah kadarnya. Kadarnya. Kita memperhatikan orang lain baik enggak? Baik. Tapi persoalannya adalah kadangkala kita memperhatikan orang lain terlalu berlebihan. Memperhatikan diri kita terlalu berlebihan. Sehingga berubah dari concern menjadi worry, menjadi anxiety. Kekhawatiran. Contoh. Memperhatikan kepentingan jemaat baik enggak bagi seorang rohaniwan? Baik. Gitu. Tapi kadangkala hamba Tuhan itu harus kasih tembok gini. Ketika menghadapi persoalan jemaat. Kenapa? Kalau tidak hamba Tuhannya bisa stres. Bisa cari psikiater. Karena persoalan saudara itu jadi persoalan hamba Tuhan. Persoalan saudara jadi persoalan hamba Tuhan. Saudara datang sharing, lega, bilang terima kasih Pak, saya lega. Hamba Tuhan saudara malamnya gak bisa tidur. Itu kalau satu jemaat ya. Kalau banyak jemaat bagaimana? Tapi masa sih? Hamba Tuhan gini, saya nggak mau mikirin persoalan jemaat. Kamu ngomong aja ya, ini sama Batu Akik. Nanti Batu Akik biar ngasih tahu saya apa. Ya nggak mungkin lah. Iya orang kalau ngomong nggak mungkin dijawab pakai answering machine. Saudara misalnya punya masalah, telepon ke saya nyalakan answering machine. Tiap 2 menit saya ngomong gini, oh oke. Saya mengerti. Oh gitu. Gitu kan. Saudara lama-lama bisa pindah gereja, ngerti nggak sih? Boleh enggak rohaniwan itu concern terhadap kepentingan jemaat? Boleh. Tapi kalau dia terlalu berlebihan, maka concern menjadi anxiety. Itu yang keliru. Orang tua memikirkan tentang anak yang ada di luar negeri, ada di luar kota. Wajar enggak orang tua memikirkan anak? Loh wajar lah. Jangan sampai orang tua ditanya anaknya kuliah di mana? Di mana ya? Lebih parah, anaknya kuliah di mana? Loh, sudah kuliah tah? Anak yang mana ini kan repot kalau begitu. Enggak mungkin lah, konyol lah. Kita juga kalau lihat anak ke luar negeri misalnya, anak saya dua-duanya kuliah di Amerika. Kalau saudara tanya saya punya concern enggak terhadap anak-anak saya? Punya dong. Makanya tiap hari mereka fit call terus, saya mengecek keadaan mereka kayak apa. Kalau mereka sakit, pernah mereka kena dua-duanya, kena COVID-19 gitu kan. Wah, juga di sininya ada concern. Tetapi apakah concern ini berubah menjadi anxiety? Itu pertanyaannya. Saya memberitahu istri saya, sudah enggak usah khawatir. Kita harus ingat kalimat dari awal kita mengirim mereka ke luar negeri. Yaitu bahwa Tuhan mengasihi mereka lebih daripada kita mengasihi mereka. Tuhan mempedulikan mereka lebih daripada kita melakukannya. Anak-anak kita sudah menerima Injil, mereka adalah anak-anak Allah. Allah punya cara sendiri memelihara mereka. Tapi jujur kalau saudara tanya, pernah nggak anxiety muncul? Pernah lah. Cuma kalau kita membiarkan anxiety terus, hidup kita ini nanti jadi orang yang menjengkelkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kata-kata kita pesimis, tidak menguatkan orang lain. Karena kita sendiri tidak bisa menghandle kekhawatiran dalam hidup kita.
Nah, yang menarik menurut saya adalah begini. Kalau bahasa Indonesia kan menerjemahkannya begini. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah bla 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 kepada Tuhan. Ternyata dalam teks Yunani saya suka ya. Dalam teks Yunani saya cek, frasa nyatakanlah kepada Allah itu ditaruh di bagian akhir. Jadi bahasa Yunaninya bunyinya begini. Karena itu dalam segala hal, dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur, nyatakanlah kepada Allah. Seolah-olah nyatakan kepada Allah ini nggak seberapa penting, ditaruh paling belakang. Dan saya setuju, memang nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena kita semua ketika punya masalah pasti menyatakan kepada Allah, benar nggak? Pastilah, nggak usah dinasehatin, pasti kita menyatakan kepada Allah. Yang kita seringkali lupa itu apa? Cara bagaimana kita menyatakannya, yaitu di dalam segala hal, di dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Perhatikan di sini, dalam segala hal, bukan cuma pada waktu punya masalah. Ya kita ini seringkali membuat Tuhan repot pada waktu tanggal tua saja. Tanggal muda nggak ada yang cari Tuhan, nggak ada masalah soalnya. Begitu banyak masalah cari Tuhan. Tuhan paling sibuk selama pandemi. Oh semua cari Tuhan gitu kan ya. Mendekatkan diri sama Tuhan. Dalam segala hal, terus doa dan permohonan dibedakan loh. Kita tuh seringkali doa sama dengan permohonan. Makanya tiap kali tutup mata Tuhan sudah tahu. Nomor 1 ini toh mintanya. Nomor 2 ini toh. Kita tuh selalu berpikir doa itu cuma menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita mau. Salah. Berkali-kali saya mengajarkan doa itu bukan cuma memberitahu Tuhan apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? Doa itu beda dengan memohon. Memohon itu salah satu bagian dari doa, tapi doa lebih dari sekadar memohon. Doa itu relasi kita dengan Tuhan. Curhat kita dengan Tuhan. Kadang kita nggak minta apa-apa karena kita tahu keadaannya nggak mungkin berubah. Tapi kita cuma mau curhat aja sama Tuhan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu namanya doa. Baru nanti kita mohon. Tapi pada waktu mohon cepat-cepat Paulus tambahkan dengan ucapan syukur. Karena kadang-kala kita minta sama Tuhan, nangis-nangis, komplain sama Tuhan. Nuntut sana, nuntut sini. Lalu mulai pamer jasa kepada Tuhan. Tuhan, nggak ingat aku guru sekolah minggu sejak kecil. Tuhan nggak ingat saya pendeta yang banyak berjuang meneteskan air mata gitu kan. Doanya bukan dengan bersyukur. Maka kita perlu mengubah cara doa kita. Doa bukan hanya tentang permohonan, tetapi membangun hubungan. Persandaran, bukan penyampaian tuntutan. Bukan penyampaian tuntutan, tapi persandaran, kita datang kepada Tuhan. Keadaan gak berubah, it doesn't matter. Yang penting kita dibuat lebih kuat menghadapi semua pencobaan, semua keadaan. Yang penting setelah keluar dari keadaan ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Membangun hubungan dengan Tuhan, curhat. Saya jujur ya, kadang-kala saya berdoa ya, saya yakin kok. Keadaan gak berubah. Wah pendetanya kok kurang yakin. Ya saya tahu, ada beberapa hal itu yang saya rasa Tuhan itu ya mau lakukan mujizat boleh, enggak juga boleh. Bukan berarti saya enggak percaya mujizat. Tapi saya merasa bahwa oh ya cara yang normal baik kok. Untuk apa saya membayangkan yang spektakuler-spektakuler begitu. Saya yakin Tuhan pasti menolong. Tetapi bentuk pertolongannya tidak selalu seperti yang saya minta kan. Yang penting saya ngomong aja sama Tuhan. Udah curhat sama Tuhan. Mari kita belajar bahwa ketika kita minta, kita perlu dengan ucapan syukur. Kenapa kita perlu dengan ucapan syukur? Karena hati yang bersyukur mengikis kekhawatiran. Kenapa mengikis kekhawatiran? Karena ketika kita bersyukur, kita terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan. Bersyukur itu bukan karena melihat orang lain lebih susah dari kita, bukan, kejem banget itu. Berbahagia di atas penderitaan orang lain, bukan. Bersyukur itu karena kita melihat dulu sampai sekarang Tuhan menopang kita. Jangan lihat apa yang akan terjadi di depan. Bersyukurlah untuk yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Kebaikannya, penyertaannya yang sempurna. Saya kalau berdoa, saya kadang-kadang berdoanya begini, Tuhan aku ini khawatir, tapi mestinya tidak khawatir. Kenapa? Karena persoalan ini sudah pernah aku hadapi. Dan Engkau sudah pernah menolong aku dulu. Tuhan yang sama akan beserta dengan aku di masa yang akan datang. Bersyukur itu karena kita tahu ada penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya suka bagian terakhirnya.
di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Jadi kedamaian dari Allah itu tidak terpisahkan dari Kristus Yesus. Saya ingin kita menangkap ini dengan baik. Kedamaian dari Allah tidak terpisahkan dari Kristus Yesus. Banyak orang cuma merasa damai dengan Allah, tapi nggak ada kaitannya dengan karya penebusan Kristus. Dan ini adalah konsep yang salah sekali. Sama sekali salah. Kenapa? Ini dia penjelasannya. Kristus pernah menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal. Kedamaian apa itu? Yaitu ketika Allah mendamaikan, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Itu kedamaian yang melampaui segala akal. Dia juga akan selalu menyediakan kedamaian yang sama untuk persoalan yang berbeda. Ingat, berkali-kali saya mengingatkan kita ya, persoalan kita terbesar adalah dosa. Kalau persoalan terbesar kita dosa, ketakutan kita terbesar yaitu kematian, sudah dibereskan oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Kedamaian yang melampaui segala akal Tuhan sudah pernah berikan kok. Tuhan akan selalu berikan yang sama walaupun persoalannya berbeda. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan kita ini. Yang Tuhan janjikan adalah penjagaan hati dan pikiran. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita, bukan selalu perubahan keadaan. Kata memelihara di sana seringkali dipakai untuk para prajurit, untuk para tentara yang menjaga daerahnya. Mereka menjaga dengan penuh kecermatan, kewaspadaan, dan itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan akan memelihara hati kita. Yang Tuhan janjikan itu penjagaan, bukan perubahan. Penjagaan hati dan pikiran kita, bukan selalu perubahan keadaan. Keadaan mungkin berubah, mungkin tidak. Ada beberapa hal yang kita harus tahu bahwa mungkin ini tidak akan pernah berubah. Dan ada sebuah doa yang saya ingin bacakan dan saya ingin kita renungkan, yaitu dari seseorang yang bernama Niebuhr. Friedrich Niebuhr berkata demikian. Tuhan beri aku ketabahan, ketenangan, serenity untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. God give me serenity to accept the things I cannot change. Lalu dia nambahkan, beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Give me courage to change the things I can change. Tetapi kemudian dia berkata begini, give me wisdom to know the difference. Beri aku hikmat untuk mengetahui mana yang bisa diubah, mana yang gak bisa diubah. Saya sering memperhatikan ya, beberapa orang tuh nuntut pasangannya berubah seperti yang dia mau. Tambah tua nanti tambah dewasa. Mitos. Mitos, benar ya. Tambah tua tambah menjengkelkan, itu yang sering jadi kenyataan. Kita harus menerima fakta bahwa beberapa orang tampaknya akan sulit untuk berubah. Kalau kita doanya supaya dia berubah terus, kita sakit hati terus. Kita akan merasa kayak Tuhan kok nggak campur tangan sih. Padahal Tuhan hendak mengubah kita gitu loh. Padahal Tuhan hendak menghadirkan kebaikan di tengah situasi yang dia tidak ubah. Tapi nanti hasilnya yang Tuhan ubah, bukan keadaannya. Kitanya yang Tuhan ubah, sudut pandang kita yang Tuhan ubah. Itulah yang Tuhan seringkali sudah kerjakan. Tapi kita tidak mau melihatnya, sehingga kita tidak bisa mensyukurinya. Mari hari ini datang kepada Tuhan, membawa semua persoalan kita, bertobat di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus mengubah cara kita menghadapi keadaan yang buruk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari masing-masing kita datang membawa persoalan kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin Tuhan tidak akan ubah, atau mungkin Tuhan akan ubah dalam waktu yang masih panjang. Tapi apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan bersyukur. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan berdaulat. Biarlah hati kita, kebaikan hati kita, keramahan kita, kesabaran kita dilihat oleh semua orang. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita, intervensi dalam keadaan kita. Dan biarlah setiap kita melepaskan kekhawatiran kita. Karena kita tahu Allah berkarya di dalam hidup kita. Dia bisa dipercaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan
dan umat-Mu yang mendengar. Karena di tengah situasi yang buruk seringkali kami memberikan respons yang buruk. Kami menjadi orang yang pesimis, yang patah semangat, tidak mampu bersukacita. Tuhan ampunilah kami. Bahkan kami seringkali di tengah situasi yang buruk kami menjadi pribadi yang buruk, pribadi yang pahit, yang suka menyakiti orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Ampuni kami. Di tengah keadaan yang buruk kami seringkali ditelan dan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan ampuni kami. Kami datang kepada Kristus yang sudah menyelesaikan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa. Yang sudah mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu maut. Kami datang kepada Kristus meletakkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan. Beri kami sudut pandang yang baru di dalam Engkau. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu bisa diletakkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online juga dapat memberikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera di layar atau melalui QRIS. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus? Kita akan berdoa untuk persembahan dan ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama juga untuk kebijakan pemerintah
di dalam menangani COVID-19. Lalu juga kita berdoa untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina, biarlah perang ini segera berakhir dan situasi politik dunia juga semakin membaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengumpulkan persembahan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan, biarlah Engkau yang akan memberkati persembahan ini Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka dan persembahan ini boleh efektif untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan terus memelihara, terus memberkati kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, kami semakin hari semakin sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki asalnya dari Tuhan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Engkau. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, iman kami kepada Engkau melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk penanganan COVID-19. Kami bersyukur jikalau di Indonesia angka penyebaran COVID terus menurun. Sekali lagi Tuhan, ini karena anugerah Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk negara-negara lain. Kiranya Engkau juga yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin para pemimpin bangsa-bangsa ini. Sehingga setiap keputusan kebijakan merupakan satu keputusan yang efektif untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Tuhan, terima kasih, kami berdoa menyerahkan untuk segala daya upaya yang dilakukan untuk pencegahan. Kami menyerahkan untuk vaksin yang terus digalakkan, baik vaksin 1, 2 maupun vaksin booster. Tuhan, Engkau memberkati pelaksanaan, Engkau juga memberkati seluruh masyarakat boleh memiliki kesadaran untuk datang dan menerima vaksin dan boleh memiliki imunitas yang kuat. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami berseru Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong, memimpin dan memberi hikmat kepada pemimpin Rusia maupun Ukraina. Tuhan, berikan kerendah hatian kepada kedua pemimpin bangsa ini, sehingga mereka juga boleh bersepakat mau berdamai dan konflik ini segera usai ya Tuhan. Kami tahu konflik ini sangat berpengaruh terhadap politik dunia, sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong konflik ini segera usai. Setiap mediasi yang dikerjakan, setiap bangsa-bangsa yang juga turut ambil bagian, mengambil daya upaya untuk memperdamaikan kedua negara ini, biarlah Engkau juga yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan menyimak warta minggu ini. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan.
Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Bersyukur oleh pertolongan Tuhan, kita dapat melaksanakan ibadah ucapan syukur renovasi Rek Nginden pada 3 April yang lalu. Meski sudah diresmikan, masih ada beberapa bagian pembangunan yang harus diselesaikan. Mari jemaat dukung terus penyelesaian gedung Rek Nginden dalam doa dan dana yang dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Tidak jemu, gereja mendorong jemaat untuk dapat kembali bergereja secara onsite. Mari bagi kita yang tidak memiliki halangan tertentu dan dapat datang beribadah di gereja, daftarkan diri Anda di bit.ly/register-rek. Pada website tersebut, pilih gereja lokal Anda dan pilih jadwal ibadah yang tersedia. Mari beribadah bersama saudara seiman secara onsite. Bagi Anda yang selama ini mengikuti ibadah online di Rek secara teratur setiap minggu dan merasa bertumbuh di Rek, kami berharap Anda dapat mengisi link berikut ini supaya kami dapat memikirkan bagaimana langkah ke depan dapat dengan lebih efektif melayani Anda untuk menolong Anda dapat bertumbuh di dalam Kristus. Pastikan Anda mengisi link ini. Kami berharap kami dapat melayani Anda lebih dari sekedar ibadah online. Pemuda EXO Youth Rek Kutisari bekerja sama dengan Apologetika Indonesia mengadakan ibadah pemuda dengan tema Gagal Paham Allah Tritunggal, Sabtu 7 dan 14 Mei pukul 6 sore. Diadakan secara onsite di Rek Kutisari dan online via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Wilson Jeremia. Ayo, segera daftarkan diri kamu di link berikut ini. Ibadah ini terbuka untuk umum loh. Pemuda EXO Youth mengajak kalian semua usia SMA sampai profesional muda untuk mengikuti camp pemuda yang diadakan 26 sampai 28 Mei. Langsung daftar di bit.ly/yokmetu. Camp ini terbuka untuk umum. Sampai jumpa di sana ya. With him, dare to create a milestone. Temukan video-video pembinaan rohani di YouTube channel Rek Indonesia. Di sana Anda bisa mendapatkan video seminar umum, video seminar M2, seminar CPC, pembinaan doktrin dasar, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan Anda subscribe sekarang YouTube channel Rek Indonesia. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, dan ayo ibadah onsite. God bless you and see you next week. Adakah pengumuman yang ditegaskan pada saat ini? Oke, nah Bapak Ibu sekali lagi saya mengundang bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya, entah itu keluarga yang masih baru maupun yang sudah lama. Mari mengikuti acara DGM2 ya pada Jumat 29 April di tempat ini melalui onsite dan online. Jadi yang belum mendaftar sekali lagi silahkan segera mendaftar di bit.ly M2 April 22. Atau kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam mendaftar melalui link ini, nanti bisa langsung menghubungi saya untuk saya daftarkan secara langsung, begitu ya. Sekali lagi saya mengundang ini mengikuti acara ini karena materinya sangat bagus dan tetap relevan bagi yang keluarga muda maupun yang keluarga tua, begitu ya. Istri sebagai penolong, bukan ya, penolong. Oke, ada lagi? Nah, sekali lagi juga ini acara yang sangat penting bagi anak-anak muda. Bersyukur beberapa pemuda yang ada di tempat ini saya tahu sudah mendaftar
Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih muda atau mungkin punya keponakan, punya apa ya betul ya, keponakan atau siapapun yang kenal, mari bisa diarahkan untuk mengikuti acara ini. Acara juga sangat bagus sekali dengan pembicara yang sangat luar biasa. Ada Pak Yakub, lalu ada Pak Yakub dan tim mungkin begitu ya. Biasanya begitu ya. Nah ini ada Pak Yakub, ada Pak Jimmy, Pak Edo dan Pak Samuel dan teman-teman yang lain. Sekali lagi mari saya mengundang yang masih muda-muda ini. Ada beberapa di antara kita yang masih muda. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan doksologi. Puji Tuhan, Engkau telah menolong kami di dalam ibadah pada saat ini, dari awal sampai akhir. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Semakin hari kami semakin dikuatkan iman kami kepada Engkau. Semakin hari kami semakin mengenal akan Engkau. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Allah terus dilimpahkan kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya, menopang kita, menolong kita di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita, biarlah itu juga Tuhan terus teguhkan di dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan, biarlah Tuhan juga nyatakan melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Terimalah semua hal yang baik, yang manis dari Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.